Yang kedua, kami menilai Pak Prabowo itu doktrin politik luar negerinya tidak muncul. Yang muncul adalah meneruskan doktrin politik luar negeri SBY ketika ditanya apakah akan ada perubahan-perubahan tentang kebijakan luar negeri SBY, Pak Prabowo mengambang dan akhirnya kami simpulkan bahwa itu akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Berarti doktrin luar negeri SBY adalah doktrin zero enemies, thousand friends-nya Pak SBY, good neighborhoodship yang dilakukan oleh Pak SBY. Yang ketiga, Pak Prabowo secara konsisten dalam 3 debat berkali-kali menyoroti tentang pentingnya untuk menyelamatkan kekayaan negara dari kebocoran dan seterusnya. Kata bocor itu dalam catatan kami diucapkan oleh Pak Prabowo puluhan kali dalam satu debat. Dalam satu debat. Jadi tampaknya ini yang menjadi concern Pak Prabowo. Kami kemudian menilai bahwa Pak Prabowo memiliki satu konsep politik luar negeri yang cenderung inward looking, melihat ke dalam. Yang keempat, satu terminologi kunci yang selama ini dimunculkan oleh Pak Prabowo dalam kampanye-kampanyenya kemarin itu sama sekali tidak disebut, yaitu macan Asia. Kami menunggu sebetulnya apa janji Prabowo untuk menjadikan Indonesia macan Asia. Terminologi macan Asia itu dalam debat kemarin tentang politik luar negeri sama sekali tidak disebut oleh Prabowo. Baik, tepuk tangan dulu. Mas Tanto, bagaimana tanggapannya atas apa yang disampaikan tadi oleh Bung Andi? Ya, terima kasih Vito, Bung Andi, selamat malam. Malam. Pemirsa di rumah, selamat malam. Tadi malam itu tema yang diangkat itu adalah politik internasional dan ketahanan nasional. Jadi artinya itu adalah kesiapan kita sebagai bangsa dan negara Republik Indonesia dalam memasuki globalisasi. Nah, ketika kita berbicara mengenai ketahanan nasional, saya tidak mengerti kenapa tiba-tiba pembicaraan kita menjadi pertahanan nasional. Debat tadi malam itu adalah ketahanan nasional yang dalam bahasa Inggrisnya itu adalah national resilience. Sedangkan pertahanan nasional itu adalah national defense. Ketika kita berbicara mengenai ketahanan nasional, satu tema yang diangkat dan dipilih oleh KPU, ketahanan nasional itu adalah satu sikap dinamis dari satu bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan. Apa yang disebut dalam militer itu AGHT, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Apa itu? Itu ada apa yang disebut dengan gangguan, ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan militer. Jadi yang diharapkan oleh KPU itu adalah seorang calon presiden berbicara mengenai bagaimana Indonesia itu mampu menghadapi ancaman gangguan terkait bidang-bidang tersebut. Bidang militer, alutsista dan sebagainya itu hanya bagian kecil dari apa yang disebut dengan ketahanan nasional. Tapi karena ketidakmengertian Pak Jokowi, perbedaan antara ketahanan dan pertahanan, maka waktu yang sedikit tadi malam itu banyak dipergunakan untuk berbicara mengenai alutsista, banyak berbicara mengenai militer, banyak berbicara mengenai ancaman militeristik. Kalau berbicara isu mengenai pertahanan, saya rasa Pak Prabowo itu ya jangan diajak berbicara soal itu. Dia adalah seorang militer. Dia sangat mengerti dari militer yang berjuang di perang sampai dengan menduduki jabatan elit. Tapi yang tidak terjawab oleh Pak Jokowi tadi malam itu adalah bagaimana ketika dia menjadi presiden mengomandani suatu negara dengan penduduk 240 juta apabila ada ancaman di bidang ekonomi, ancaman di bidang ideologi, ancaman di bidang sosial, ancaman di bidang budaya, dan tentu saja ancaman di bidang hankam. Nah, oleh karena itu, jawaban yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu ya harus memasuk semuanya. Makanya kata bocor itu musuh kita. Musuh pertama kita itu adalah korupsi. Musuh kedua kita itu adalah bagaimana kita bisa meningkatkan APBN yang tidak bersumber dari kenaikan APBN. Saya akan bahas dulu soal pertahanan dan ketahanan. Anda setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bung Tanto tadi? Sepakat bahwa pertahanan merupakan bagian dari ketahanan, sepakat. Rumus klasiknya kan disebut sebagai astagrata ya.
Pancagatra, Trigarta, Ipolesosbud, Hankam. Itu rumus klasik yang dirumuskan oleh Lemhanas sejak tahun 1960-an. Dalam pidato pembuka Pak Jokowi mengatakan bahwa ada 4 prioritas kebijakan Pak Jokowi. Yang pertama adalah pelindungan warga negara TKI, yang kedua adalah pengamanan sumber daya maritim dan perdagangan, yang ketiga adalah daya saing produktivitas, yang keempat keamanan maritim regional dan stabilitas perdamaian dunia. Jadi 4 prioritas itu menunjukkan bahwa Pak Jokowi memahami ketahanan nasional tidak hanya sekedar pertahanan nasional. Ketika Pak Jokowi selesai mendeskripsikan tentang 3 strategi dasar politik luar negerinya, G2G, B2B, P2P, Pak Jokowi pindah menerangkan ketahanan nasional. Di situ Pak Jokowi mengatakan, karena keterbatasan waktu, saya hanya akan fokus ke isu pertahanan, yaitu 3 isu. Kesejahteraan prajurit, modernisasi pertahanan, dan industri pertahanan. Tapi dengan kesadaran penuh bahwa pertahanan nasional merupakan satu bagian saja dari ketahanan nasional. Harap diingat, 4 prioritas dari Pak Jokowi, 3 prioritas pertamanya, perlindungan warga negara TKI, pengamanan sumber daya alam perdagangan, dan isu daya saing produktivitas, itu bukan isu pertahanan. Itu isu yang jauh lebih luas dari isu pertahanan. Tapi di dalamnya kemudian pertahanan, begitu maksudnya? Iya, karena terjebak antara, tidak mengerti antara ketahanan dengan pertahanan. Ini alasannya waktunya terbatas. Ya, waktunya terbatas, sehingga berputar-putar hanya pada berbicara alutsista, kemudian ancaman-ancaman militeristik. Kita harus sadar saat ini, Vito, dan seluruh pemirsa, ancaman itu tidak selalu berbentuk senjata. Ancaman itu selalu adalah adanya kelompok-kelompok tertentu yang ingin merubah ideologi kita, yaitu Pancasila. Pancasila ini adalah sesuatu yang sangat magical. Ini adalah peninggalan dari founding fathers kita, di antaranya Bung Karno, yang menjadi perekat bangsa ini. Saya rasa Uni Soviet, Yugoslavia itu, kenapa mereka terpecah-pecah seperti itu? Karena mereka tidak mempunyai yang namanya perekat, yang namanya Pancasila. Kita mempunyai Pancasila. Nah, ada gerakan-gerakan baik dari dalam maupun luar negeri yang ingin merubah, ingin mengusik ideologi itu. Ini ancaman besar, lebih besar daripada sekedar ancaman militer. Baik. Ya, kemudian ancaman di bidang politik, ancaman di bidang ekonomi. Saya potong, luar negerinya sama, nggak ada perubahan, gimana? Ada satu perbedaan mendasar ya, Bung Andi, antara sistem pemerintahan atau doktrin pemerintahan Pak Prabowo Hatta dengan Pak Jokowi JK. Pak Prabowo Hatta ini apabila dipercaya oleh rakyat nanti tanggal 9 Juli, kita itu tidak akan mulai dari nol. Jadi seluruh legacy, capaian-capaian positif dari pemerintahan sebelumnya, dari zaman Bung Karno, Pak Harto, kemudian Habibie, Gus Dur, Megawati, sampai dengan Pak SBY, akan kita rangkum dan akan kami gunakan sebagai kebijakan. Sisanya 50% kami akan buka inovasi-inovasi baru. Apa keuntungannya? Keuntungannya adalah kalau lari, kita nggak mulai dari start lagi, udah di setengah. Nah, kekurangan pemerintahan sebelumnya itu, setiap kali terjadi pergantian pemerintahan, maka ganti sistem. Yang rugi itu rakyat. APBN damage-nya. Nah, oleh karena itu kami melihat sistem politik, doktrin politik yang diberlakukan oleh pemerintah sekarang, oleh pemerintah Pak SBY itu, tidak ada yang salah. Yang perlu itu adalah perbaikan. Jadi konsep bahwa kita harus berteman dengan sebanyak mungkin warga dunia, itu wajib menjadi kunci kita. Bebas aktif menjadi doktrin kita. Nah, yang perlu kita perbaiki itu adalah, yang tidak ada pada pemerintah sekarang itu adalah sikap tegas, sikap assertif. Jadi ketika sudah ada ancaman, dan ancaman itu sudah terjadi, dan itu terkait dengan kedaulatan kita, there is no compromise on that. Tidak ada kompromi. Kita negara besar, kita negara berdaulat, kita mempunyai kekuatan, ya, kekuatan ekonomi, kekuatan manusia, dan juga kekuatan militer. Kita berani untuk melakukan kegiatan ataupun aktivitas-aktivitas menyerang. Silakan, Bung Andi. Ya, kalau ketegasan yang akhirnya menjadi terobosan, maka dari kami itu doktrin zero enemies thousand friends-nya SBY itu menunjukkan ketidaktegasan, keraguan-raguan. Sebagai contoh misalnya, bagaimana mungkin kita tetap zero enemies kalau kita fokus ke masalah Palestina?
Mau tidak mau, kita langsung bilang masalah utamanya, ancaman musuh utama bagi perdamaian Timur Tengah tentang kemerdekaan Palestina adalah Israel. SBY dengan zero enemies-nya kemudian akan mengatakan Israel non-enemies, tetap friends. Susah. Misalnya, bagaimana mau berpihak antara persoalan antara Rusia dengan Ukraina? Kalau doktrinnya adalah zero enemies. Kami menggugat doktrin zero enemies itu. Doktrin zero enemies itu adalah keraguan-raguan, ketidaktegasan. Kami tawarkan satu doktrin baru. Pak Jokowi tawarkan satu doktrin baru yang lompat untuk menuju pemenang abad 21. Doktrin poros maritim dunia. Penjelasannya adalah kekuatan global pindah dari Eropa Barat, dari Amerika Serikat ke Asia Pasifik. Pertarungan dunia ke depan itu pasti antara Tiongkok, India, Tiongkok, Amerika Serikat, Tiongkok, Australia. Kita di tengah-tengahnya harus keluar sebagai pemenang. Untuk keluar sebagai pemenang itu kami ganti doktrin yang tidak tegas, zero enemies, thousand friends, menjadi doktrin yang sangat optimis. Doktrin poros maritim dunia. Gimana? Ya, tadi malam Pak Prabowo itu mengatakan bahwa kita punya musuh satu aja kebanyakan. Punya teman sejuta itu terlalu sedikit. Jadi doktrin zero enemy million friends itu ketika Pak Prabowo dan Pak Hatta nanti menjadi pemimpin Indonesia tidak akan dilaksanakan secara utuh. Yang akan kita ambil itu Bung Andi adalah semangatnya. Bahwa we want to be good friends with everyone. Kita akan menjadi teman baik dari seluruh bangsa di dunia, kecuali ada dua negara yang secara politik memang kita tidak ada hubungan, yaitu Israel dan Taiwan. Oke, Anda pasti sudah tahu latar belakang mengapa kita tidak mempunyai hubungan diplomatik. Nah, saya tidak bermaksud membela pemerintahan Pak SBY. Pak SBY tidak pernah mengatakan Israel itu teman. Mohon dikoreksi itu, saya rasa Pak SBY akan tersinggung. Tidak pernah, ya. Garis kita jelas. Garis kita jelas. Nah, kalau misalnya pemerintahan Pak Jokowi nanti mendukung kemerdekaan Palestina, itu bukan isu baru. Pemerintahan Pak SBY pun yang sekarang ini mendukung kemerdekaan Palestina. Cuman kita bagaimana? Konsep yang kita pakai dan juga diadopsi oleh banyak negara di dunia itu adalah two-state solution. Dua negara bersanding dalam satu tanah yang hidup secara damai, saling menghormati. Itu adalah opsi satu-satunya, ya. Jadi kalau kita mendukung one state solution, saya rasa itu akan berujung dengan perang. Nah, Pak Jokowi tadi malam tidak menjelaskan mendukung Palestina itu apa konsepnya, ya. Nah, ini yang harus saya rasa dijelaskan supaya tidak menimbulkan pertanyaan bahkan peperangan di Timur Tengah. Oke, bagaimana bisa ditanggapi? Ya, tapi sekali lagi karena Pak SBY tidak bisa mengatakan Israel adalah enemies, maka Israel mau tidak mau langsung masuk ke kategori thousand friends. Karena enemiesnya harus zero, Pak SBY itu. Nah, itu yang selama ini digugat. Misalnya dari PDI Perjuangan selalu menggugat konsep zero enemiesnya thousand friends. Dalam politik luar negeri selalu ada masalah, selalu ada sengketa. Keberpihakannya harus jelas. Pada saat Ukraina lawan Rusia, keberpihakannya harus jelas. Siapa yang melanggar teritorial wilayah lain? Pada saat Rusia masuk melanggar wilayah teritorial Ukraina, maka kita mendukung Dewan Keamanan PBB untuk menyelesaikannya dengan memperhatikan garis-garis batas teritorial yang sudah ditetapkan secara internasional. Tidak bisa tiba-tiba kita mengatakan karena doktrinnya zero enemies, semuanya kita rangkul jadi teman. Itu yang saya bilang sumber ketidaktegasan politik luar negeri Indonesia. Dan itu yang ingin kami ganti menjadi doktrin poros maritim dunia. Anda mau menanggapi atau saya akan beralih ke pertanyaan? Saya tanggapi dulu, silakan. Saya rasa semangat kita sama, ya. Yang kita butuhkan ke depan itu adalah ketegasan. Kami mengambil semangat dari pemerintahan Pak SBY sekarang itu bahwa sebagai warga dunia kita wajib hukumnya berteman dengan siapapun dengan batas-batas tertentu. Batas tertentu itu adalah bahwa kita tidak akan berteman dengan negara yang merampok kemerdekaan orang lain, itu Israel.
Kita juga tidak ingin berteman dengan Taiwan karena kita menghargai China besar dalam hal ini, lebih kepada unsur politiknya. Saya rasa garis politik itu sudah sangat jelas. Selebihnya Bung Andi, setuju, kita harus tegas. Dan saya rasa kalau kita berbicara kata tegas, itu adalah menjadi domain dari Prabowo Hatta. Begitu saja. Baik, saya akan beralih. Saya akan menyampaikan pertanyaan yang sama. Apa yang menurut Anda kurang dari Pak Jokowi semalam? Selain apa yang sudah Anda sampaikan soal pertahanan dan ketahanan dan lain sebagainya tentu saja. Yang kurang menurut saya itu adalah waktu 90 menit itu rakyat tidak mendapatkan ide besar dari Pak Jokowi terkait dengan ketahanan nasional. Tema ini sudah diatur jauh-jauh hari antara KPU dengan kita. Artinya sudah terjadi kesepakatan. Mestinya di pihak Pak Jokowi itu harus ngebrief Pak Jokowi. Pak, kita berbicara malam ini ketahanan nasional, national resilience, bukan kita berbicara mengenai national defense. Sehingga rakyat itu tidak mendapatkan strategi komprehensif bagaimana pemerintahan Pak Jokowi dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang budaya dan juga di bidang keamanan. Tapi udah disebutin tadi, waktunya sangat terbatas. Tidak bisa kita beri, semua kan sudah berdasarkan kesepakatan, buktinya Pak Prabowo bisa menggunakan waktu 2-3 menit. Bagaimana Bung Andi? Ya, sekali lagi tolong perhatikan sistematisasi pidato pembukanya Pak Jokowi. Tidak semata-mata memperhatikan masalah pertahanan. Ya, kalau mau ingat gampang itu, pidato pembukanya Pak Jokowi 4-3-3. 4 masalah prioritas, perlindungan warga negara, kekayaan alam dan perdagangan, daya saing produktivitas, keamanan regional, dan stabilitas maritim, stabilitas internasional. 4 prioritas. 4 prioritas itu dikerjakan lewat 3 strategi diplomasi. Government to government, business to business, people to people, diperkuat oleh 3 strategi pertahanan. Kesejahteraan prajurit, modernisasi pertahanan, industri pertahanan. 4-3-3 ini menunjukkan betapa komprehensifnya gagasan Pak Jokowi tentang politik internasional dan juga ketahanan nasional. Bahkan menawarkan satu doktrin baru. Nah, itu yang tadi kami bilang, kami tidak nangkap doktrin baru Pak Prabowo itu disebutnya apa. Doktrin kami, jelas, doktrin poros maritim dunia. Apa doktrin politik luar negerinya Pak Prabowo? Kami nggak nangkap, doktrin macan Asia kah? Doktrin kekayaan alam yang tidak bocor kah? Apa doktrin yang ingin ditawarkan oleh Pak Prabowo? Doktrin poros maritim dunia itu jelas-jelas menyatakan itu tidak semata-mata pertahanan. Karena di dalamnya ada tentang masyarakat ekonomi Asia, di ASEAN. Di dalamnya ada tentang perlindungan kekayaan alam. Di dalamnya ada tentang cyber defense. Satu konsep pertahanan yang melampaui konsep pertahanan konvensional yang sekarang kita hadapi. Silakan. Apa doktrinnya kalau boleh ditanya? Doktrin politik luar negeri itu ya mungkin Bung Andi, ini sahabat saya ini karena mungkin lagi di mana gitu sehingga tidak menyimak. Sering sekali Pak Prabowo bilang tadi malam, we want to be good neighbors. Jadi kita ingin bersahabat dengan siapapun. Ya kata kuncinya adalah kita ingin bersahabat. Apa itu Mas Tantowi? Ya. Jadi doktrin politik luar negeri Prabowo adalah good neighbor. Doktrin good neighbor, tetangga baik. Kita ingin menjadi tetangga yang baik, ya kan? Ya, kalau jadi SBY punya kita betul. Jadi yang kita sebut tetangga itu Bung Andi, ya jangan hanya kita berbicara dari sisi geografi. Tetangga itu kan bisa kita luaskan. Tetangga misalnya dari unsur Wijayanto itu menurut saya jauh lebih fasih dan dalam dari capresnya sendiri. Jadi saya nerka kira-kira konstruksinya sampai formasinya pun 4-3-3 beliau sangat fasih sekali. Jadi kira-kira yang disampaikan oleh capres tadi malam Pak Jokowi, Mas Andi ini orang yang paling berpengaruh menyusun konsep dan bertanggung jawab sekaligus. Jadi saya yakin masyarakat terutama yang menengah ke atas ya akan jauh lebih paham dengan mendengar itu. Lalu Mas Tantowi ini tepat juga orang yang mendeskripsikan. Ya kalau jadi jubir presiden paling cocok kalau Prabowo menang. Jadi apa yang disampaikan oleh Prabowo tadi malam kemudian disampaikan lagi dan seterusnya. Tapi begini,
Kedua capres tadi malam itu, catatan saya kepada Pak Jokowi. Jokowi relatif memang karakter sejak awal lebih detail, dalam bahasa orang kebanyakan mungkin sangat teknis, dan tadi ada kombinasi 4-3-3 dan seterusnya. Tetapi di saat yang sama keunggulan Prabowo adalah dia bisa membuat kerangka yang lebih besar yang ditransformasikan dalam bahasa masyarakat. Jadi satu unggul di retorik ya, kemudian lugas, relatif menguasai materi menurut saya. Sebaliknya Pak Jokowi itu sangat detail, menguasai, paling tidak tadi malam saya melihat Jokowi menguasai persoalan, kemudian juga detail, konkret, juga menguasai persoalan. Nah, dari dua hal tadi, ya saya tidak paling sederhana mengatakan saling melengkapi. Kalau berpasangan memang paling tepat. Ceritanya kan sedang bertarung. Nah, pertanyaan saya pada wilayah teknis saja. Tadi kita bicara ketahanan, pertahanan, dan seterusnya dari dua ini. Tapi saya ingin bergeser sedikit. Karena terlalu banyak juga kita mendengarkan sudah tema ini tadi malam dan disampaikan oleh dua tim kampanye. Ini harus ada seorang Jokowi kalau menang, seorang Prabowo kalau menang, itu dibutuhkan tim kabinet, formasi kabinet yang juga bisa merealisasikan ide-ide kebijakan itu. Saya kasih contoh misalnya, kalau ada ide tentang poros maritim, bagaimana misalnya tim kabinet Jokowi kalau Jokowi menang ke depan? Apakah seorang panglima TNI-nya diutamakan dari matra laut misalnya? Apakah ada kebijakan lain? Untuk kedua pasangan pertanyaan saya juga, apakah tradisi Menteri Pertahanan itu harus tetap dari sipil? Dulu dari militer, eranya Pak Harto, atau tradisi di era reformasi selalu sipil, itu tetap dipertahankan. Saya yakin di kedua tim ini sudah membicarakan persoalan itu. Dan satu lagi ada posisi Menteri Dalam Negeri, yang kalau zaman Pak Harto selalu militer, darat, ya. di reformasi selalu ada Angkatan Darat, tapi juga sipil belakangan Pak SBY dengan Pak Gamawan Fauzi. Ya. Nah, tiga komposisi ini ada kaitannya, terutama dalam pertahanan, dalam konteks ketahanan, dalam makna luas tentu ada ekonomi dan seterusnya. Itu mungkin sedikit catatan saya sekaligus klarifikasi dua tim ini yang bisa melengkapi. Baik. Terima kasih. Silakan, Bung Tanto. Ya, terima kasih Bung Hanta. Pertama, tadi karena sudah terbatas waktu, ada pertanyaan dari Bung Andi tadi yang belum saya jawab secara lugas, bahwa sifat dari pemerintahan Prabowo Hatta ke depan itu adalah mengulang dan memperkuat apa-apa aja capaian positif yang didapatkan oleh pemerintahan sebelumnya, termasuk dalam doktrin politik luar negeri. Doktrin politik luar negeri kita adalah bebas aktif, kemudian dengan semangat kita ingin bersahabat dengan pihak manapun, kecuali dengan negara-negara yang merupakan negara penjajah. Agresor. Ya. Kemudian yang perlu juga, sekaligus mungkin ini bisa menjawab pertanyaan Anda, bahwa ide besar dari apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi malam itu adalah bagaimana kita mengkonek sistem politik luar negeri dan sistem ketahanan nasional kita yang akan bermuara pada tiga hal, Pak Hanta. Pertama itu adalah untuk kesejahteraan rakyat, yang manifestasinya adalah ekonomi. Yang kedua adalah perlindungan terhadap warga. Warga Indonesia itu di mana saja. Jadi warga negara Indonesia itu sebagaimana kita tahu, mereka yang kerja, mereka yang sedang jalan-jalan, mereka yang sedang bertugas, sering sekali menghadapi apa yang disebut dengan ketidakadilan. Ketiga, muara dari politik luar negeri dan politik pertahanan kami adalah menjaga keutuhan NKRI. Nah, kalau mau ditambah, karena ini adalah amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, adalah bahwa kita harus berperan aktif dalam menciptakan dan menegakkan perdamaian. Sehingga ketika tadi malam, mohon maaf, Pak Jokowi ketika ditanya mengenai Laut Tiongkok Selatan, dia berkata bahwa ya udah kita nggak usah ikut-ikut. Menurut kami itu tidak tepat jika dibandingkan dengan kewajiban kita untuk ikut menegakkan keamanan dunia. Baik. Tugas kita, Pak Vito, ya, tugas kita untuk terlibat dalam batas-batas yang diizinkan dalam menegakkan kedamaian dunia. Karena kalau kita tidak terlibat, bisa saja terjadi di Laut Cina Selatan satu konflik yang pada akhirnya akan merugikan perekonomian kita. Dan tugas saya membagi waktu, silakan Bung Andi. Saya langsung saja ke Laut Tiongkok Selatan itu. Posisi awal dari Pak Jokowi adalah Indonesia tidak memiliki sengketa wilayah dengan negara manapun. Tidak di Laut Cina Selatan.
tidak di perbatasan Kalimantan, tidak di perbatasan antara NTT dan Timor Leste, tidak di perbatasan antara Papua dan Papua New Guinea, tidak di perbatasan dengan Republik Palau. Kita tidak memiliki sengketa wilayah dengan negara manapun. Apa yang kita tetapkan sebagai wilayah kita mutlak kedaulatan teritorialnya. Karena itu ketika ditanya tentang sengketa laut Tiongkok Selatan, Pak Jokowi pada dasarnya mengatakan Indonesia bukan negara yang ikut mengklaim Laut Tiongkok Selatan yang diperebutkan oleh 6 negara. Dan tidak ada negara yang diakui mengklaim wilayah kita. Yang menjadi masalah begini, ada yang namanya Nine Dotted Line yang ditarik oleh Tiongkok. Nine Dotted Line itu katanya masuk ke ZEE-nya Natuna. Nah, kami tegas-tegas mengatakan tidak mengakui Nine Dotted Line itu. Sepenuhnya Natuna, Blok Alpha Delta, 200 mile ke arah utara milik Indonesia. Tidak ada sama sekali peluang bagi Tiongkok maupun negara lain mengatakan kita punya sengketa dengan mereka. Kami tutup itu dengan mengatakan tidak ada sengketa. Sehingga tidak mungkin Tiongkok kemudian mengatakan, ayo negosiasi karena kamu pernah bilang ada sengketa. Kami bilang, enggak ada sengketa. Kalau ditanya misalnya, Ambalat punya siapa? Kita bilang, punya Indonesia. Kalau Malaysia membujuk kita, menjebak kita untuk negosiasi, kami bilang, apa yang dinegosiasikan? Itu punya kita sendiri. Punya Indonesia, enggak ada kemungkinan untuk negosiasi. Yang ingin dikatakan oleh Pak Jokowi kemarin adalah, kami tidak membuka kesempatan ada negara lain menyatakan kita punya sengketa wilayah sehingga mereka bisa menjebak kita untuk melakukan negosiasi batas wilayah. Itu sebetulnya. Karena itu bilang sana Laut Tiongkok Selatan selesaikan dulu antara 6 negara yang bersengketa. Yang kita lakukan secara teknis disebut sebagai Code of Conduct. Tapi kita tidak mau terjebak dengan mengatakan bahwa ada sengketa wilayah antara Tiongkok dengan Indonesia berkaitan dengan Natuna. Kita tutup peluang itu supaya Tiongkok tidak punya kesempatan untuk membujuk kita negosiasi. Begitu kita bilang, iya ada sengketa karena Nine Dotted Line, kita memberi peluang bagi mereka untuk menyatakan wilayah ini belum jelas nih siapa miliknya. Oke. Nah, kami tegas-tegas mengatakan itu milik kita, kesempatan negosiasi tidak ada sama sekali. Kita kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di debat. Ses Jokowi JK konsisten untuk menyerahkan postur struktur kabinet sebagai hak prerogatif presiden. Jadi tidak pernah ada pembicaraan tentang struktur kabinet itu, dan itu betulan tidak pernah ada. Tidak punya bayangan Mendagrinya siapa, Menlunya siapa, Menhannya siapa, itu nggak punya bayangan. Karena itu betul-betul kami hormati sebagai kewenangan penuh presiden, sebagai hak prerogatif presiden. Namun ada beberapa prinsip dasar yang juga sudah dipahami oleh Pak Jokowi dan Pak JK yang berkaitan dengan reformasi sektor keamanan. Misalnya prinsip tentang keharusan adanya kendali demokratik sipil terhadap militer. Karena itu memang idealnya sosok Menteri Pertahanan ke depan itu orang yang berlatar belakang sipil. Jadi kami tidak melihat ada kemungkinan nantinya misalnya Menteri Pertahanannya kembali merangkap seperti dulu masa Orde Baru, Menhankam Pangap. Nah, kemungkinan misalnya untuk Panglima TNI ke depan dan seterusnya, lagi-lagi Pak Joko Widodo sudah memahami berdasarkan Undang-Undang Pertahanan bahwa itu adalah hasil kesepakatan persetujuan politik antara pemerintah dan DPR. Ada keinginan untuk melakukan rotasi antar angkatan. Tapi sekali lagi itu mutlak kewenangan dari presiden. Jadi kita tunggu saja. Yang penting 9 Juli Pak Jokowi menang dulu. Lalu setelah itu baru dari 9 Juli menuju Oktober masih ada kemungkinan bagi Pak Jokowi menggunakan kesempatan penuh, menggunakan hak prerogatifnya untuk memilih kabinetnya secara lebih matang. Baik, silakan Anda. Ya.
Kalau di kami, Pak Hanta, yang kami inginkan itu adalah satu apa yang disebut dengan Zakon Kabinet, Kabinet Ahli. Kemarin pada waktu rapat akbar di Gelora Bung Karno, Pak Prabowo secara lantang mengatakan bahwa apabila ada kader-kader terbaik dari PDIP, kader-kader terbaik dari Partai Nasdem, maka kami akan merekrut mereka untuk masuk dalam kabinet mereka. Karena kabinet kami harus diisi oleh putra-putra terbaik bangsa. Saya rasa kita semua sepakat ya, orang seperti Mas Andi Wijayanto ini, kalau misalnya Pak Prabowo Hatta terpilih ya, sayang kalau misalnya tidak kita rangkul dan kita jadikan bagian dari kekuatan kita dalam rangka menciptakan Indonesia yang lebih baik. Nah, ya silakan yang mau tepuk tangan. Kemudian yang kedua, yang kami inginkan itu adalah kabinet yang mungkin kata yang tepatnya itu Bung Andi adalah ramping. Sebagaimana kita tahu, berulang-ulang saya sampaikan bahwa kabinet dan kementerian lembaga yang ada sekarang ini jumlahnya adalah 88. Menurut kami terlalu besar karena banyak lembaga setingkat kementerian yang overlap atau beririsan dengan kementerian yang ada. Menurut kami ini harus dihilangkan. Karena biarkanlah itu menjadi bagian utama dari tugas kementerian. Karena semakin besar postur kementerian dan lembaga yang kebanyakan melakukan hal yang sama, itu adalah pemborosan APBN. Jadi yang akan ada dalam kabinet kami nanti, pertama isinya adalah orang-orang ahli, kedua akan ada rangkap-rangkap terhadap portofolio-portofolio yang mempunyai tujuan yang sama. Sehingga bisa saja nanti akan tercipta itu jauh lebih ramping daripada sekarang. Kurang lebih begitu. Baik. Silakan. Saya setuju bahwa kalau bicara nama adalah wilayah hak prerogatif presiden. Tetapi seringkali kita untuk konteks Indonesia ada terpisah. Jadi setelah Pilpres baru kita sibuk kabinet. Kita tidak tahu itu yang menyebabkan seorang presiden terpilih lalu terjebak, dia terserimpung oleh dinamika manuver partai. Kemudian bagi-bagi kursi dan seterusnya. Yang tadinya saya pikir harusnya kita bergeser pelan-pelan ketika di kampanye Pilpres, Presiden sudah paling tidak mengumumkan, menyampaikan kepada publik tentang prinsip tadi salah satunya. Prinsip-prinsip postur kabinet dan seterusnya. Soal nama bisa juga dimunculkan, misalnya tim ekonomi dan seterusnya, sehingga publik tidak membeli sesuatu yang memilih sesuatu yang kita tidak tahu siapa di belakangnya nanti. Baik, itu jadi poin awal saya disebutkan. Iya, itu yang penting. Paling tidak siapa nanti di belakang Jokowi dan JK, siapa di belakang Prabowo Hatta nanti kalau dia berkuasa. Kira-kira itu poin yang ingin saya katakan. Tapi hal yang kedua, Mas Alvito, Mas Tantowi dan Mas Andi, dari debat tadi malam, istilah saya ada isu yang tertukar. Kenapa ada isu yang tertukar? Satu, Jokowi ada statement menarik adalah soal mendukung kemerdekaan Palestina. Kemudian di Prabowo, tadi isu kesejahteraannya yang ditonjolkan. Nah, padahal yang seberang sana, yang Jokowi kan sering bicara kesejahteraan, peduli masyarakat, sederhana dan seterusnya. Di seberangnya itu banyak kelompok Islam. Jadi isu-isu agamanya lebih kuat. Itu tanda petik ada isu yang tertukar. Nah, agar kecurigaan publik muncul bahwa isu itu dimunculkan hanya sekedar untuk berkampanye, mengambil hati simpatik. Hari ini saya minta paling tidak membantu saya dan publik memahami apa yang dimaksud langkah-langkah taktis strategis dari kubu Jokowi JK dalam rangka untuk mendukung kemerdekaan Palestina itu. Lalu yang kubu Prabowo Hatta bicara tentang kesejahteraan tadi agar tidak melompat tiba-tiba bicara konsep ketahanan nasional, ujungnya kita perkuat kesejahteraan masyarakat. Sambungkan dong, tunjukkan apa poin-poin penting masyarakat. Baik. Tadi bicara topik tadi malam yaitu politik internasional dan ketahanan nasional. Bagi kami kedua hal ini sangat terkait dalam rangka membuat siap Indonesia dalam memasuki kancah globalisasi. Untuk masuk ke dalam kancah globalisasi atau kancah internasional, maka Indonesia harus siap secara ekonomi, harus siap secara sosial, harus siap secara budaya. Kami selalu menekankan kesejahteraan yang kaitannya ekonomi, karena menurut faham kami dan banyak diamini oleh seluruh masyarakat di dunia ini, satu bangsa dihormati karena tiga hal. Pertama, ekonomi yang kuat. Kedua, pertahanan yang kuat. Dan ketiga adalah seorang pemimpin yang tegas. Insya Allah akan kami dapatkan ketika Prabowo Hatta dipercaya oleh rakyat pada tanggal 9 Juli nanti. Amin. Baik, Bung Andi.
Ya, yang ingin kami tekankan adalah kekuatan dunia bergeser. Eropa Barat melemah karena krisis tidak habis-habis, Amerika Serikat juga melemah. Kekuatan ke depan adalah di tangan siapapun yang memenangkan